محمدين النور الذاتي. Maka ya harus diluruskan, seperti seorang Gus yang sedang viral, yang dia itu mampir di podcast sana sini yang penontonnya banyak. Dia bawa-bawa ayat Quran untuk membela praktek sulapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Gus Samsudin atau fan-fannya Gus Samsudin. Salam rahayu dan salam sedulur dan selalu. Semoga penjenengan semua selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oh ya pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya barusan menengok tentang kritikannya Ustadz Baijar, yaitu membahas Gus Samsudin. Di situ dia katanya semua tentang pengobatannya Gus Samsudin dibilang trik sulap. Nah jadi sebelum saya itu mengomentari kritikan dia, ya kita lihat lagi pemirsa, yaitu mengenai klarifikasinya Ustadz Baijar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah tempatnya salah dan keliru, karena dengan kesalahannya ya itulah manusia. Tapi kalau salahnya fatal, maka ya harus diluruskan, seperti seorang Gus yang sedang viral, yang dia itu mampir di podcast sana sini yang penontonnya banyak. Dia bawa-bawa ayat Quran untuk membela praktek sulapnya. Perlu diketahui, itu adalah sebuah dosa yang besar di sisi Allah Ta'ala. Jangan sampai kita selalu kaum muslimin berkata tanpa ilmu, apalagi terkait Al-Quran, apalagi untuk membenarkan atau melakukan sebuah pembenaran praktek sulap abal-abal untuk mengambil buhul sihir ya. Akan tetapi kalau untuk sulap tipu-tipu ya, berkedok maunah, bukan karomah lagi sekarang, hijrah ke maunah ya, maka ini yang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Berdalih maunah dan dengan keistiqomahannya ya, yang secara tidak langsung mengecap dirinya itu istiqomah, ini tentu tidak bisa dibenarkan. Tutup misal, udah jelas seperti apa ucapannya Ustadz Baijar barusan. Di situ Ustadz Baijar dengan terang-terangan menghina Gus Samsudin atau menghina pengobatannya Gus Samsudin. Di situ dia mengatakan, katanya Gus seorang tipu-tipu, pengobatannya dibilang trik sulap, abal-abal, bahkan ditambah lagi katanya apa yang dilakukan Gus Samsudin katanya itu menambah dosa. Itulah pemirsa kata-kata dari mulutnya Ustadz Baijar. Di situ Ustadz Baijar katanya ingin meluruskan tentang Gus Samsudin. Kalau dia itu benar-benar ingin meluruskan, seharusnya Ustadz Baijar ini tabayun dulu silaturahmi ke depannya Gus Samsudin. Kalau dia itu benar-benar seorang muslim, seharusnya itu ngomong secara langsung di depan orangnya. Jangan ngomong melalui publik. Kalau ngomong melalui publik, kalau tanpa ada orangnya, berarti kan orang ini kan sok tahu pemirsa. Sok tahu dia itu. Belum pernah melihat kegiatannya Gus Samsudin, orang ini sudah bikin narasi yang tidak-tidak. Apakah itu pemirsa yang disebut orang muslim? Kalau menurut saya pribadi, orang ini yang namanya Ustadz Baijar, menurut saya Ustadz ini Ustadz abal-abal, Ustadz palsu. Masa ucapannya seorang Ustadz seperti itu? Terkecuali Ustadz Baijar ini yang ngomong seperti itu, ngomong di depannya Gus Samsudin. Itu baru
seorang muslim. Kalau ini apa? Belum melihat secara langsung tentang pengobatannya Gus Samsudin, sudah dikatakan trik sulap. Itu kan namanya menghina itu. Intinya orang ini yang namanya Ustadz Fajar ini, menurut saya keilmuan dia itu gimana ya? Cetek banget pemirsa. Beneran cetek banget, jauh sama Gus Samsudin. Padahal dia itu ya sama dengan Gus Samsudin, sama-sama peruqyah. Nah tapi kalau tentang ilmu pengetahuan dia, menurut saya cetek banget. Beneran cetek banget. Kenapa saya tuh bilang cetek? Yang jelas Ustadz Fajar ini ya pernah debat sama seorang ustadz. Nah jadi supaya omongan saya itu tidak mengada-ngada, kalau dia itu ilmu pengetahuan dia itu cetek, yang jelas obrolan dia itu sama ustadz intinya ada di video ini pemirsa. Dan sesi-sesi ruqyahnya itu Ustaz, ini ya, paku ini ada yang ya, Oh, ini yang kecil-kecil. iya, ada yang jatuh dari atap rumah. Maksudnya kita sedang ruqyah di rumahnya, ketika beliau sudah pulang karena dipanggil, terus gentengnya bunyi krotok, kelunting gitu. Ya Rob. Terus saya sendiri, belakang saya ini kayak dilempar dari luar. Buk, paku, blek, terus jatuh gitu. Segini Ustaz. Iya kayak gini nih, paku-paku kayak Yang gini. gede nih. Iya. Oh. Ini rambut ya, nih. Ya, itu rambut. Sama ada beling ini Ustaz. Iya, ada beling. Keluar dari muntahan juga. Iya. Jadi Masya Allah, makanya Kelihatan enggak? saya kepengen ini semua menjadi pengetahuan umum ya. Artinya sebagai seorang muslim tidak lagi kemudian Menafikan. Iya, menafikan. Oh, soal itu omong kosong, itu isapan jempol, enggak. Makanya saya secara sederhana menggambarkan bahwa setan itu, jin itu yang jahat, itu memang ya diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan semua itu. Nah, saya memahaminya begini, Ustaz. Taruh kata ini. Ini satu helai paku ya. Nah, ini paku segini. Insya Allah. Jadi jin, walius syaiton, dukun jahat tentunya, itu diberi kemampuan untuk merubah benda ini menjadi energi fisika yang imaterial, yang tidak nampak. Dia diberi kemampuan untuk itu. Tentu dengan energi tertentu dan ya bantuan makhluk-makhluk itu. Jadi walius syaiton, seorang dukun nyuruh anak buahnya, tolong dong, bawa itu, masukkan ke sana. Nah, si jin bisa seret, kemudian dia masuk. Nah, ketika dia masuk itu juga bukan gratis itu. Iya. Wah, energi yang luar biasa untuk bisa nembus orang itu. Kan semua orang punya pertahanan. Betul. Nah, tapi begitu berhasil masuk, wah, seneng. Nah, kan biasa toh, dukunnya ngasih imbalan juga. Ya gitu-gitulah, itu peristiwa biasa. Bisnis juga. Nah, jinnya seneng, dukunnya seneng, dan seterusnya. Terus dia tinggal ini barang. Nah, ketika ditinggal, dia jadi benda fisik lagi. Iya. Speechless saya. Masya Allah ya, kita disadarkan dengan apa yang disampaikan. Karena benar-benar menambah keimanan kita. Ya. Padahal ini memang nyata, sihir itu ada. Iya, sihir itu ada. Tuh Mirsa, sudah jelas seperti apa di dalam obrolan barusan? Di situ Ustadz Sakiran membahas tentang orang yang terkena santet paku yang keluar dari mulut. Nah tapi apa tanggapannya Ustadz Fajar? Apa tanggapannya Ustadz Fajar? Padahal Ustadz Fajar itu seorang peruqyah. Nah namun setelah diberi penjelasan sama Ustadz barusan, gimana responnya Ustadz Fajar? Dia bilang, Ustadz Sakir katanya jangan munafik, kan begitu.
jadi kalau menurut saya memang ada benarnya. Ustadz Fajar ini memang orang munafik. Benar, orang munafik. Sebab kenapa saya bilang munafik? Ustadz Fajar itu ya, sebelum tabayun dulu atau silaturahmi ke depannya Gus Samsudin. Kenapa? Ustadz Fajar keluar-keluar kok seenaknya saja. Mulut Fajar ini kok suka menghina Gus Samsudin. Belum melihat secara langsung tentang pengobatan Gus Samsudin, kenapa Ustadz Fajar ini mengatakan semua itu trik sulap? Seharusnya itu kan dibuktikan dulu sebelum menghina orang. Kan begitu misalnya seharusnya. Orang sebelum komentar harusnya itu kan dibuktikan dulu. Nah, jadi menurut saya Ustadz Fajar ini ya, yaitu tadi misal dia menghina Gus Samsudin, katanya Ustadz abal-abal, padahal dia sendiri Ustadz yang paling abal-abal. Padahal dia itu ya barusan debat sama Ustadz, kan sama-sama Ustadz bapak itu. Nah, itulah misal yang saya gali mengenai hinaannya Ustadz Fajar itu kepada Gus Samsudin. Jadi kalau menurut saya Ustadz ini yang namanya Fajar itu Ustadz abal-abal, munafik. Nah, jadi mengenai Ustadz Fajar ini, ya ini pemirsa, ini saya akan memberikan hadiah kepada orang ini yang namanya Ustadz Fajar, supaya hadiah ini yang saya berikan ini kepada Fajar, siapa tahu Ustadz Fajar ini bisa sadar otaknya. Nah, apa yang saya berikan hadiah untuk Fajar? Yang jelas hadiah itu yang saya berikan mengenai video ini. Subhanallah ya Allah. Buat teman saudara-saudaraku, karena kelak suatu saat nanti jika engkau meninggal, mulutmu akan bertanggung jawab di sana. Mulutmu akan berbicara dan mulutmu akan disobek-sobek, akan ditusuk-tusuk. Subhanallah ya Allah, sangat mengerikan sekali. Nah, itulah misal video yang saya berikan untuk Ustadz Fajar. Yang jelas hadiah video itu untuk kenang-kenangan dia, supaya Ustadz Fajar itu bisa sadar dan introspeksi diri. Nah, jadi mengenai Ustadz Fajar ini yang selalu menghina Gus Samsudin, kalau dia itu tidak minta maaf sama Gus Samsudin, maka hadiah yang tadi itu akan meneror pada dirinya di akhir kelak. Ya dan pemirsa, berhubung ini Ustadz Fajar membahas tentang pengobatannya Gus Samsudin yang katanya dibilang trik sulap, ya ini pemirsa, ini saya akan menayangkan mengenai Gus Samsudin, yang intinya Gus Samsudin ini yang sedang menolong orang yang lagi lumpuh, dan orang lumpuh itu tiba-tiba orang itu bisa berjalan. Nah, jadi seandainya pemirsa tidak penasaran, kita lihat langsung bisa, yaitu mengenai pengobatan ruqyah Gus Samsudin. Di atap rumah kayak ada yang meledos. Dor gitu. Kaget saya. Iya, yang sabar. Ya, yang sabar. Pasrah sama Allah. Kalau kita dikasih sakit itu berarti ya Allah masih sayang sama kita. Gitu, ya.
Sakit itu bisa penghilang dosa gitu. Ya, ya. Diruqyah dulu ya. Buat jalan nggak bisa lagi. Berat. Jatuh kalau jalan. Oh, pegangan. Ruqyah itu artinya adalah sembur. Saya jelaskan dulu ya, ulangi lagi. Ruqyah itu artinya sembur. Jadi ruqyah itu artinya tiup. Berarti ada sesuatu hal yang harus ditiupkan. Untuk meniupkan penyakit, untuk meniupkan sesuatu hal yang menempel, supaya yang menempel itu hilang. Entah itu yang karena penyakit karena ain, ketempelan maupun sihir. Tapi yang jadi permasalahan utamanya itu ketika saya tiupkan, itu panjenengan harus ikhlas. Supaya nanti kalau semuanya ada debu nih di sini, semuanya ada debu. Saya tiup, itu debunya bisa hilang. Tapi kalau digeget begini, walaupun ditiup seperti apapun, ya nggak akan hilang. Jadi kuncinya keridoan. Keridoan panjenengan menerima sakit yang diberikan Allah. Jadi jangan gersulo. Dikasih sakit kan pernah sehat. Ya, jangan gersulo dengan apa yang diberikan Allah. Kalau kita gersulo dengan hidup ini, akhirnya membuat penyakit. Nggak ridho dengan suami, nggak ridho dengan istri, nggak ridho dengan anak, nggak ridho dengan tetangga, nggak ridho dengan mertua. Nanti akhirnya jadi penyakit. Harus ridho ya. Suaminya meninggal ya sudah, nggak apa-apa ya. Namanya siapa? Bu Winarsi. Saya bantu ruqyah ya. Intinya ikhlas dulu ya. Ikhlas dulu. Yang ikhlas dulu. Yuk tarik nafas. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas, baca alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas, baca alhamdulillahirabbil alamin. Yakin ya? Yakin kalau Al-Qur'an itu syifa. Jadi mukjizat yang sangat besar itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah syifa, obat. Yakin ya? Aku yakin. Harus yakin, saya yakin-yakinnya kalau Al-Qur'an itu adalah obat. Obat untuk berbagai macam penyakit. Baik itu penyakit dohir maupun penyakit batin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wasyiri sarifi sairil asma'i wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wasyiri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah apabila di dalam diri saudaraku ini ya Allah ada gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri beliau ya Allah. Dengan izin dan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang seka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sembuh-sembuh dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari-mari seka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarif. Sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarif. Dari mulutnya nih, dari mulutnya Pak Nur. Dari mulutnya ini. Coba. Ini dari mulutnya ini. Coba mundur dulu. Ini dari mulutnya nih. Ini dari mulutnya nih. Ini dari mulutnya nih. Muntah dari mulutnya nih. Demi Allah, demi Rasulullah, dari mulutnya ini. Nanti dulu biar. Ini dari mulutnya nih. Dari mulutnya ini. Nih. Ini jangan dikira trik ya. Saya enggak megang. Saya enggak megang. Cuma lihat di sini, saya enggak megang saya. Saya enggak megang. Muntah dari mulutnya. Keris ini. Tuh. Dari mulutnya ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan, ikatan, penyakit yang disebabkan oleh diri beliau sendiri maupun oleh orang sebelum beliau atau orang lain. Innama amruhu idza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, katakan sesuatu hal yang hak yang kamu ketahui. Kenapa kamu berada di dalam tubuh ibu ini? Aku seneng kerja. Senang sama ibunya ini? Kenapa ibunya kamu sukai? Kan aku seneng kerja, dia wong sabar. Orangnya ini sabar. Wong sabar, wong terima. Aku seneng kerja. Kamu senang? Seneng. Senangnya kok malah kamu ganggu? Bene ben jadi gowo wong. Ben jadi kayak wong. Biar nggak dibawa orang. Biar nggak kemana-mana malah kamu buat sakit. Itu namanya nggak suka. Kalau suka itu nggak begitu. Suka itu ketika melihat orang yang kita sukai bahagia, itu baru suka. Tapi kalau sukanya mengikat, itu namanya tidak suka, itu menyiksa. Kamu tahu hakikatnya cinta enggak? Suka dibikin sakit. Ah, bahlul ini mah. Kenapa kamu suka sama ibu ini? Ini wong sabar. Ya kalau kamu suka jangan dibikin sakit. Bang! Allahu Akbar. Berapa lama kamu udah di sini? 4 bulan. 4 bulan. Mau buat kamu buat apa ini? Koncoan. Buat jadi teman kamu. Ya kalau kamu suka jangan dibuat temen jadi sakit. Jangan bikin beliau sengsara. Dia ada yang nyuruh. Oh, ada yang nyuruh. Kamu ada yang nyuruh. Oh. Disuruh apa? Kongkong. Disuruh apa? Hah? Disuruh Pak. Waduh, ini ditit nanti ya pas nyebut nama orang. Berarti saya bisa-bisa masuk pidana. Disuruh apa? Kon ngepek iki, kon mateni iki, bojone wis tak pateni. Jadi suaminya sudah kamu bunuh. Terus ini mau kamu bunuh juga. Oh, ini namanya kalau di dalam ilmu sihir sebut dengan santet peng sedapur. Jadi suaminya meninggal, terus istrinya juga mau dibuat meninggal gitu. Jadi kamu disuruh untuk ngabisin satu keluarga ini. Itu namanya nggak cinta, itu mah namanya dolim. Kamu berani sama saya? Wani? Oh, wani. Rawat gila mbak aku. Mereka aku kan dosa. Berani sama saya? Kalau berani, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabat hostum batastum jabarin.
wa iza batastum jabarin, wa iza batastum jabarin, badanas batatas bardianas nuru sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut, badanas batatas bardianas nuru sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut, badanas batatas bardianas nuru sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut, badanas batatas bardianas nuru sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut, badanas batatas bardianas nuru sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut, badanas batatas bardianas nuru sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhus Syekhulain ya Kutubar Rabbani ya Ghausas Sumadani ya Mahmubas Subhani ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qada'i hajat wa yaqdiyal hajat ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Masih berani sama saya? Enggak, tadi katanya berani. Balekno ndek endi? Teko-teko dhewe njaluk dibalekno. Kamu ada nek rumahnya? Kamu yang datang merah-merah terbang terus dar itu. Kalau seperti ini berarti dia menggunakan anasir angin, jadi kekuatan angin. Kekuatan angin jeder itu. Jadi sihir itu ada 3. Ada yang menggunakan elemen tanah, ada yang menggunakan kekuatan angin, dan ada juga yang menggunakan kekuatan api. Nah, ini menggunakan elemen angin. Berani sama saya? Ngomongnya santai, Ram loh. Enggak, gitu doang loh. Repot saya ngomong sama Din itu. Mah, kenapa kok mah? Dibalikin. Kemana? Di rumahmu sana. Tadi katanya berani. Sekarang enggak berani. Nyerah aku. Nyerah, tenanan. Olah ngapusi. Pero iki. Tahu ini kamu? Kamu mau saya ikat? Mau. Kalau enggak mau jangan ganggu beliau ini. Tapi jangan ganggu beliau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Sadar bismillah. Ibu, sama nyapa turun ning kene? Kok turun ning kene? Ngantuk ya saman? Sudah apa-apa, sini dulu. Dua jalan nggak bisa? Tapi nggak bisa. Berat. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit kakinya. Di rumah jangan gampang marah ya. Nggak apa-apa, santai mawon. Saya aslinya dukun pijit. Terus sekarang jadi perukiah. Jadi dua ada double. Tadi bayarannya double ya, Bu? Nggak bercanda, saya nggak minta bayaran. Iya. Amit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari seka kersane Gusti Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Coba jarinya digerakkan. Satunya. Terus diangkat. Satunya diangkat. Terus satunya juga. Langsung iki kok. Bisa golek cowok. Coba belajar berdiri. Jalan. Enggak usah pakai kursi roda. Enggak usah pakai kursi roda. Belum bisa? Belajar. Bismillah. Yakin? Ayo berdiri, jangan ngalem. Tak pakai bojong lek ngalem. Ayo mlaku. Alah apa-apa tiba. Enggak apa-apa. Ayo, jalan. Lepas panur. Jalan. Tak ketai ngomong. Jalan mlaku. Jalan sana.
Melaku. Bismillah, jalan. Yuk biasa, jalan biasa. Melaku biasa. Bismillah. Melaku. Melayu gendang kono gerak cowok. Ih. Jalan terus. Ayo terus jalan. Sana. Terus. Melaku. Melaku terus jalan. Terus jalan. Yang cepat jalannya. Yakin bismillah. Jalannya cepat. Ayo kurang cepat. Setelah ditinggal judune kok. Pendang rabinah para. Terus cepat. Ayo terus. Cepat. Cepat. Terus. Lelet. Ya balik lagi sini. Agak cepet nggak? Yakin nggak? Bismillah, jalan gini. Ayo, jalan. Gitu, ayo. Ayo, terus. Nggak sakit. Siapa yang bilang sakit? Ya, pintar. Nanti pulangnya nggak usah pakai kursi roda ya. Duduk dulu sini, nggak apa-apa ya. Duduk sini dulu. Nggak apa-apa, sini. Jalan aja, jangan digendong. Duduk sini. Monggo duduk sini. Ayo terus jalan kaki. Jalan. Nggak sakit. Siapa yang bilang sakit? Sini duduk. Pinter ya Ram. Ini. Selonjor kakinya jangan di bawah ya. Selonjor sini. Nah gitu. Siapin sayang. Minta santri. Minta kunir, bidara, garam ke sini. Nah ini nanti garamnya disiram di rumah. Ini buat mandi. Ini juga disiram di rumah buat mandi. Ya. Ini madu nanti diminum sama kunir. Cincin ya, pakai cincin. Mau? Malu dia dikasih-kasih. Jadi hati-hati di jalan. Terus dapat jodoh. Gedek-gedek. Nggak pengen nikah lagi? Yang benar. Baca jalan dulu, hati-hati di jalan. Tidak apa-apa, kuat jalan. Jalan. Nah, pinter ya Ram. Cantik ya Lam. Jalannya kayak pramugari. Nggih, barakallah, sami-sami. Sehat. Nggih, barakallah. Makasih ya Gus. Barakallah, pintar-pintar. Sehat selalu, nggih. Sehat selalu, barakallah. Yang penting hatinya selalu pasrah sama Allah, nggih. Kalau dikasih sehat, sehatnya untuk ibadah ya. Pintar, barakallah. Nggih, barakallah, monggo hati-hati. Sami-sami, barakallah. Sekarang jalan. Waalaikumsalam. Wes enggak usah pakai kursi roda, jalan. Nah, itulah Musa video mengenai kegiatannya Gus Samsudin, yang intinya Gus Samsudin melakukan ruqyah untuk menolong orang yang lagi lumpuh. Nah, lalu apa yang terjadi setelah ditolong Gus Samsudin? Akhirnya ibu itu bisa jalan kembali. Ya, intinya di dalam kegiatannya Gus Samsudin tadi, intinya cuma pemirsa sendirilah yang bisa menilai. Ditambah lagi tadi Ustadz Faizan mengatakan katanya kegiatannya Gus Samsudin katanya menambah dosa. Apakah Gus Samsudin menolong orang disebut menambah dosa? Ayo, Gus Samsudin menolong orang, apakah itu menambah dosa? Jadi kalau menurut saya, orang yang selalu menambah dosa, ya orang ini pemirsa, Ustadz Faizan. Orang ini kan suka menghina Gus Samsudin. Ya itulah,
ciri-ciri orang yang menambah dosa. Kenapa bisa Samsudin menolong orang disebut menambah dosa? Kan aneh misal ucapannya Ustadz Fajar itu. Ya intinya kalau menurut saya pribadi ya, saya kalau menilai tentang orang ini yang namanya Ustadz Fajar, yaitu tadi misal, kalau menurut saya pribadi, Ustadz Fajar ini Ustadz abal-abal, munafik. Ya bisa, mungkin cukup segitu ya dari saya. Dan ini saya mau pamit undur diri. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.